Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membahas salah satu dari perkutut lokal Katuranggan. Perkutut ini jika kita lihat luriknya menyambung full sampai di duburnya ya. Jadi perkutut dari atas sampai kemudian bawahnya terlihat semuanya ini luriknya menyambung. Bahkan di bawah duburnya itu juga ada lurik-luriknya. Kita lihat luriknya menyambung dengan tebal seperti ini. Perkutut yang memiliki lurik kalung yang menyambung seperti ini ya, full, biasanya dinamakan dengan perkutut Katuranggan Majapahit Pendaringan Kebak. Dikenal dengan nama Majapahit itu ketika luriknya menyambung full dan di sekitar duburnya itu keputihan tetapi masih ada lurik-luriknya, maka namanya Majapahit. Jika lurik-luriknya ini hanya di bagian leher saja, tidak sampai menyambung full sampai dubur, maka perkutut tersebut biasanya dinamakan lokal kalung tepung saja. Kemudian jika luriknya itu hanya di bagian leher ditambah sedikit ke dada, maka dinamakan dengan kalung kemben. Namun jika kemudian luriknya ini full sampai di dubur seperti ini, bahkan bawah dubur juga masih ada lurik-luriknya, biasanya dinamakan Majapahit. Ada yang hampir sama mirip dengan Majapahit, yaitu jenis cemani kul buntet pendaringan kebak. Namun bedanya sebenarnya orang awam juga sudah langsung bisa menilai. Bedanya antara Majapahit dengan cemani kul buntet pendaringan kebak itu adalah jika Majapahit di bagian sekitar dubur itu ada putih-putihnya tetapi masih ada luriknya seperti ini, keputihan tetapi luriknya menyambung full. Namun ketika cemani kul buntet pendaringan kebak itu burungnya itu lebih kelihatan hitam, kemudian yang bagian sekitar dubur tidak ada putih-putihnya tetapi kehitaman semua. Jadi tidak ada putih-putihnya tapi kehitaman semua. Ini ciri-ciri cemani kul buntet pendaringan kebak. Jadi bedanya langsung bisa kita saksikan tanpa membingungkan kita. Kalau Majapahit keputihan namun masih ada luriknya. Jika cemani kul buntet itu kehitaman namun luriknya tidak setebal Majapahit. Sehingga kemudian ketika ditanya masih bagus yang mana antara Majapahit dengan cemani kul buntet pendaringan kebak, secara umum jawabannya orang-orang mayoritas masih suka yang Majapahit. Jadi secara umum mayoritas masih suka dengan Majapahit. Akan tetapi secara khusus nanti ya tinggal kita melihat kualitas burungnya. Jadi tidak bisa disamakan semua, mana yang bagus, mana yang jelek. Tinggal melihat kualitas burungnya. Yang pertama, kualitas dari Majapahit itu juga tidak semuanya bagus. Seperti contoh, ada keputihan tetapi di putih-putih
itu tidak ada lureknya, jadi putihnya lebar dan tidak ada lureknya, itu kurang bagus untuk jenis Majapahit. Jika seperti ini ada putihnya dan ada lureknya, bahkan di bawah lurik itu masih di bawah dubur masih ada lurik-luriknya seperti itu, seperti perkutut yang saya pegang ini termasuk jenis Majapahit yang bagus, kualitas istimewa, bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang seperti ini Majapahit yang kualitas bagus atau istimewa. Nanti jika kita melihat cemani kul buntet pendaringan kebak, kadang-kadang cemani kul buntet pendaringan kebak itu luriknya yang tebal itu hanya di bagian leher saja, sedangkan leher ke bawah itu tidak ada luriknya, hanya seperti guratan-guratan yang tipis saja. Akan tetapi juga tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang ada cemani kul buntet pendaringan kebak yang di bawah leher itu juga masih terlihat lurik yang agak menebal, tetapi termasuk jarang. Umumnya di bagian bawah leher itu luriknya hanya sangat tipis saja. Maka oleh karena itu secara umum antara Majapahit dengan cemani kul buntet itu masih bagusan Majapahit. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika melihat nilai filosofi tuah yoni dari perkutut, kalau dalam pusakanya masuk dalam pembahasan isoteri, ketika kita melihat maka sesungguhnya antara Majapahit dan cemani kul buntet itu memiliki isoteri yang memang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan bagus yang mana. Semuanya sama-sama bagusnya karena memang memiliki nilai filosofi tuah yoni yang memang berbeda. Untuk Majapahit yang pertama, tuah yoninya dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kehormatan. Yang pasti semua itu adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang mengatakan bahwa memang perkutut itu adalah makhluk Tuhan yang selalu berzikir dan memohon juga kepada Tuhan. Sehingga ketika kita merawat perkutut dengan baik, maka perkutut tersebut mendoakan kepada siapa yang merawat dengan baiknya tersebut, sehingga keberkahan sesuai dengan nilai filosofi yang terkandung dalam perkutut itu akhirnya akan memancar kepada orang yang merawatnya tersebut. Ini adalah filosofi tuah yoni yang ada dalam perkutut Majapahit. Sedangkan untuk perkutut cemani kul buntet itu agak sedikit berbeda. Cemani kul buntet pendaringan kebak, tuah yoninya sebagaimana yang pertama namanya cemani. Cemani itu hitam. Kalau dalam pusaka dinamakan pusaka kelengan. Kalau dalam perkutut dinamakan perkutut cemani. Adalah salah satu dari perkutut yang memiliki tuah yoni sebagai tindih hawa-hawa negatif dan jelek yang ada di sekitar kita. Ditambah dengan makna filosofi dari kul buntet pendaringan kebak. Kul buntet itu adalah kul yang buntet. Kul buntet itu berarti kulnya masuk ke dalam rumahnya sehingga buntet. Kul atau siput yang masuk ke rumahnya itu berarti dia akan aman. Oleh karena itu filosofi tuah yoni dari cemani kul buntet pendaringan kebak itu adalah sebuah harapan semoga menjadi tindih keamanan rumah kita, wilayah kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Sahabat-sahabat kajian budaya,
untuk perkutut Majapahit maupun perkutut Semanikul Buntet itu sama-sama sebenarnya nilai filosofinya ada istilah pendaringan kebaknya. Pendaringan kebak itu nama sebuah istilah nilai filosofis, yaitu harapan semoga Tuhan itu selalu memberikan daringan. Daringan itu tempat beras, kebak itu yang kebak terus. Hal ini menunjukkan filosofi kerezekian. Ciri-ciri dari pendaringan kebak adalah luriknya yang menyambung full. Demikian kajian ini, terima kasih.